Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Joko. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Salam juara, bersama saya Panglima Juara Manusia 5 Kuadran. Sobat juara sekalian, bertemu kembali dengan saya dalam acara Inspirasi Juara. Nah, hari ini saya berada di Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan mana Mas ini Mas? Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Di sebelah saya ini adalah salah satu tokoh pemuda yang ada di Desa Butuh yang sekarang sedang membangun desanya. Mas Joko, bisa dikenalkan Mas, desa ini seperti apa sih? Kenapa kok banyak orang sekarang pada berdatangan ke Desa Butuh ini? Kalau desa ini terkenal karena mungkin susunan rumahnya unik. Terus banyak wisatawan yang penasaran. Katanya sih Nepalnya Jawa Tengah. Oh gitu ya. Jadi Ya. netizen itu menjuluki Desa Butuh ini adalah Nepal Van Java. Gitu ya Mas ya? Iya, betul. Nah, Mas Joko sendiri itu sudah berapa lama Mas hidup di sini, Mas? Saya Dari lahir? Dari lahir tinggal di sini, hidup di sini dan jarang keluar Jarang keluar desa ini ya. desa ini. Nah, Mas, desa ini kan di belakang itu ada gunung apa itu yang tinggi banget itu? Di belakang ini ada Gunung Sumbing yang ketinggiannya 3.371 mdpl. Loh, nah kita juga bisa naik sampai ke Gunung Sumbing itu? Bisa. Di sini kebetulan jalur pendakian juga di atas ada salah satu jalur pendakian Gunung Sumbing yang cukup lumayan rame karena mungkin jalurnya kalau di sini karena view-nya itu beda dari yang lain. Nah, dari Butuh sini sampai ke puncak Gunung Sumbing itu ada berapa pos, Mas? Dari Butuh sini kita cuman ada 4 pos. 4 pos? 4 pos, 5 sampai puncaknya. Jadi posnya ada pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, dan 5-nya itu udah kita namain puncak langsung. Nah, kalau dari sini jalan kaki sampai ke sana kira-kira perlu waktu berapa jam, Mas? Kalau pendaki pemula itu paling enggak 8 jam, 8 sampai 10 jam lah. Waduh. Karena itu kan nanti ada banyak istirahatnya juga pasti. Nah, desa ini sendiri desa terakhir sebelum kita naik ke puncak gunung atau di atas masih ada desa lagi? Ini kebetulan desa terakhir. Desa terakhir ya? Desa terakhir dan desa tertinggi di Magelang. Oh gitu. Nah, teman-teman sekalian, di desa ini kita juga bisa melihat ada banyak perkebunan. Terus kemudian ada juga pertanian itu dan peternakan juga ada ya Mas ya? Ada. Nah Mas, saya kemarin melihat di sini banyak warga yang berdatangan. Itu karena apa Mas? Itu mereka mungkin ya menikmati alam di pedesaan dan mau merasakan kayak apa sih rasanya jadi orang kampung. Oh gitu ya. Nah, sejak kapan Mas warga itu sering datang ke sini, masyarakat dari pelosok kota yang ada di Jawa itu datang ke desa ini? Mereka datang ke sini hampir 1 tahun yang lalu sampai sekarang. Tapi yang boomingnya itu baru akhir-akhir ini, beberapa bulan ini. Oh, kok bisa booming itu kenapa Pak? Nah, awalnya itu ada temen yang pakai drone itu foto kampung ini, mungkin buat koleksi dia kan, saya juga nggak tahu. Nah, diupload di medsos. Terus habis itu ada beberapa juga wisatawan yang datang ke sini tanya kalau mau selfie di mana. Kita kan bingung juga karena mereka pakai drone awalnya. Nah, setelah itu ada yang teman fotografi juga, dia datang ke sini foto, cari spot-spot khusus buat foto pribadi itu bisa dan kampungnya kelihatan gitu kan. Nah, setelah itu kita sebagai warga bingung sendiri kenapa wisatawan berdatangan banyak banget kayak gini. Nah, mulai ditata dan kita juga mulai penataan. Sekarang alhamdulillah ya sudah mulai tertata lah. Gitu ya. Jadi kira-kira hampir setahun terakhir inilah ya warga dari
Magelang, Jogja, Jakarta, Bekasi datang ke sini. Tadi saya lihat juga ada yang gerombolan naik sepeda, naik ke sini. Wah, itu luar biasa sekali. Iya. Nah, Mas, sebagai tokoh pemuda yang ada di sini, kira-kira dengan kedatangan wisatawan yang menjadi momentum untuk terkenalnya desa ini, apa aja yang dilakukan oleh Mas Yoko dengan teman-teman pemuda yang ada di sini? Maksudnya momentum yang kayak Momentum wisatawan pada datang nih. Aha. Apakah warga desa itu menerima ataukah mereka resisten, nggak mau? Nah, itu kira-kira yang dilakukan teman-teman pemuda di sini seperti apa, Mas? Alhamdulillah kalau warga sih walaupun mungkin kita sedikit terganggu karena akses aktivitas kita sebagai warga sedikit terganggu, tapi mereka senang sekali karena banyak nilai plus yang kita dapat. Tadinya banyak pengangguran, kita udah bisa mengurangi sedikit demi sedikit. Terus ada yang kayak jualan sayur kayak gitu, dan warung-warung dadakan itu juga banyak sekali. Alhamdulillah bisa menambah penghasilan masyarakat. Jadi ada impact positif dengan kehadiran para wisatawan yang datang ke sini ya, Mas ya. Nah, kemarin waktu saya masuk ke desa ini, kita ada guide ya, yang di sana. Nah, itu bisa diceritakan kita bayar berapa, terus kemudian untuk apa kegiatan itu gitu. Ya. Kita di depan di gerbang, kita setiap motor mobil masuk kita mintain karcis parkir untuk penjagaan di sana, dan biar aksesnya nggak mengganggu warga kan kayak gitu. Ditata lah ya, Mas ya. Intinya ditata kayak gitu. Terus kita per orang kita cuman kasih tarif 2.000 untuk 2.000 ya untuk bisa keliling desa. Terus parkirnya kalau nggak salah kemarin 5.000 ya? Iya, 5.000. 5.000 kita sudah bisa parkir di sini. Nah, Mas, kalau saya sudah nyampe ke Butuh ini, kira-kira apa yang bisa saya lakukan aktivitas untuk refreshing berwisata, Mas? Oh gitu ya. Bisa nanti kita ada tour guide juga. Kita bisa sisir kampung, bisa lihat-lihat aktivitas warga juga, bisa komunikasi secara langsung dengan warga. Tentunya ambil-ambil foto ya. Ambil-ambil foto, ada spot-spot tertentu di daerah atas sana. Kayak gitu, mungkin ya masih banyak perlu penataan, tapi kita udah mulai jalan. Termasuk bisa metik-metik sayuran ya, Mas ya? Sayuran juga bisa. Kalau mau beli sayuran yang petik sendiri juga ada, yang udah dipetik juga ada. Kita sudah siapin ya. Nah, kemarin saya lihat ramai banget tuh, Mas. Itu pengunjungnya sampai berapa itu, Mas? Kalau pengunjung itu nggak tentu juga. Kemarin alhamdulillah itu Sabtu, Minggu, Senin itu perharinya mencapai 1.500. Wow, 1.500 orang. Nah, itu parkirannya mana muat tuh, Mas? Itu parkirannya sampai bawah, kampung bawah. Sampai ke parkir bawah sana. Wah, luar biasa sekali Sobat Juara. Ternyata dari kegiatan netizen dan teman-temannya Mas Yoko yang hobi fotografi membuat desa ini terkenal. Dan kemarin waktu 17-an Agustus setiap harinya dikunjungin hampir sekitar 1.500 orang. Duitnya dikemanain tuh, Mas? Itu buat kembali ke warga. Oh gitu, dikembaliin ke warga. Wah, luar biasa sekali. Nanti buat pembangunan jalan, kita kan lagi bangun masjid juga. Mungkin masuknya ke situ nanti. Wah, kita kumpulin dulu. Sobat Juara, tokoh-tokoh pemuda seperti inilah yang benar-benar akan menjadi harapan bangsa. Jadinya apa yang menjadi momentum di desa ini akan bisa membuat kemakmuran buat warga desa. Nah, kalau kita mau nginepnya di mana, Mas? Oh, kalau mau nginep, saya punya tempat. Untuk saat ini baru satu tempat homestay, itu khusus keluarga juga. Ya. Karena banyak juga pengunjung yang tanya penginapan, tapi mohon maaf saya belum ada penginapan. Gitu ya. Homestay, ada kayak gitu. Nah,
Sebenarnya sih semalam saya nginep di rumahnya Mas Yoko, ya kan. Nah, kamarnya enak, kita tidur, ya memang apa adanya lah, bukan kayak hotel kelas bintang 3 atau 4, tapi sudah cukup untuk membuat kita stay dengan nyaman. Bahkan kamar mandinya pun ada air hangatnya ya Mas ya. Dingin banget bro. Wah, 11 derajat kalau pagi, nggak kuat gitu kan. Nah, tapi teman-teman sekalian jangan khawatir. Kalau teman-teman ingin berkunjung ke Dusun Butuh ini, nanti bisa kontak ke Mas Yoko. Dan dusun ini juga punya akun Instagramnya ya Mas ya? Apa namanya Mas akun Instagramnya? @nepal_fun_java. Nah, nanti kunjungin. Sama nomor teleponnya Mas Yoko, mungkin teman-teman ada yang ingin booking homestay-nya, berapa Mas nomor teleponnya Mas? 08968662366. Nah Mas, tentunya kan dengan perubahan keadaan dari yang sebelumnya desa petani dan kemudian sekarang menjadi desa petani dan sekaligus pariwisata, apa harapan Mas Yoko kepada teman-teman yang nanti berkunjung ke desa ini Mas? Kalau harapan saya yang paling utama itu bagaimana caranya nanti menata kampung ini dan menata wisatawan juga. Sebenarnya kita sebagai warga jangan sampai merasa terganggu. Betul. Terus harapannya wisatawan merasa nyaman. Setuju. Itu mungkin butuh penataan yang ekstra, butuh penataan yang khusus juga nanti biar sambil jalan. Nah, sobat juara sekalian, tentunya harapan warga desa ini perlu kita wujudkan bersama-sama. Kamu yang datang ke desa Butuh juga wajib menjaga kebersihan ya Mas ya. Nggak buang sampah sembarangan. Kenapa? Karena nanti kalian bisa tour de Butuh. Keliling-keliling, ngelihat spot-spotnya. Kemarin saya keliling-keliling, kita bisa ngelihat orang mempersiapkan sayuran untuk dijual dibawa ke Magelang. Ada juga tempat ziarah, petilasan leluhur yang ada di desa ini. Dan kita juga view ke Gunung Sumbing yang indah sekali dan maupun view ke bawah. Tentunya itu wajib kita jaga dan kita lestarikan, jangan sampai rusak, biarkan itu menjadi warisan kepada anak cucu kita. Mas Yoko, terima kasih banyak dan semoga desa Butuh ini akan bisa menjadi inspirasi buat semua warga negara Indonesia. Sobat juara sekalian, tentunya apa yang sudah kita diskusikan dengan Mas Yoko hari ini, semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian semua, inspirasi buat tokoh pemuda, generasi penerus bangsa mengisi kemerdekaan dan tentunya memajukan desa kamu juga. Hal utama yang wajib kita selalu jaga adalah melestarikan budaya-budaya nenek moyang seperti apa yang dilakukan oleh Mas Yoko yang ada di Desa Butuh, Temanggung ini. Sobat juara sekalian, semoga inspirasi juara kita hari ini bisa membuat kamu terinspirasi dan pastinya bisa merubah hidup kamu. Salam juara, 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 juara luar biasa.